Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diha Yuryanti dengan NPM 2010601056. Saya mahasiswa semester 3 program jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai program yang saya ambil di Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia dengan course Advokasi Komunikasi Kebijakan dengan Universitas Penyelenggara Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Desa Wisata Keramik di Dusun Pager Jurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Apa sih wisata itu? Apa desa wisata itu? Dan tentunya apa pariwisata itu? Mari kita simak pengertian berikut ini. Wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang mengunjungi suatu tempat dan tentunya bertujuan untuk rekreasi, untuk mempelajari keunikan dari tempat tersebut. Sedangkan pariwisata adalah kegiatan berwisata yang didukung dengan berbagai layanan fasilitas yang telah ada dan telah disediakan oleh pemerintah, pengusaha di bidang pariwisata, maupun masyarakat secara swadaya. Desa wisata merupakan salah satu pengembangan wisata yang memperkenalkan potensi suatu desa. Perkembangan desa wisata dapat berbasis Community-Based Tourism atau CBT. CBT merupakan suatu konsep pemberdayaan destinasi yang memanfaatkan penduduk lokal dalam pengembangannya, atau dapat dikatakan bahwa CBT merupakan suatu wisata yang dikelola oleh, untuk, dan dari masyarakat sendiri. Lalu, peraturan yang berkaitan dengan wisata. Wisata sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara lebih rinci lagi, dalam wisata wilayah Jawa Tengah terdapat sebuah peraturan daerah provinsi, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang pemberdayaan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah. Dan kemudian di daerah kabupaten sendiri itu terdapat sebuah peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pariwisataan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit memperkenalkan Desa Wisata Keramik Dusun Pager Jurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Lokasinya itu sendiri di Desa Melikan, Pager Jurang merupakan sebuah di Pager Jurang. Desa Melikan, Pager Jurang merupakan sebuah desa yang berada di kawasan wisata Iara. Di sisi lain, di daerah ini juga terkenal dengan gerabahnya. Mayoritas masyarakat di desa ini berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Selain itu, desa ini juga mempunyai pemandangan yang indah apabila kita mengunjungi salah satu bukit atau dataran tinggi di daerah tersebut. Nah, jadi lokasinya itu di dekat wisata ziarah Sunan gitu, teman-teman. Jadi masih satu deretan. Nah, di dalam PPT ini teman-teman bisa lihat dong, yang warna oranye ini banyak banget rumah produksi gerabahnya. Dan yang warna pink itu mengenai tentang showroom-nya. Jadi ini jalan utamanya, kemudian ini kita masuk desa itu banyak banget warganya yang berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Nah, saya akan mencoba menganalisa SWOT mengenai Desa Wisata Alam dan Keramik di Dusun Pager Jurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Strength atau kekuatan. Terdapat sebuah bukit untuk menikmati sebuah pemandangan alam yang indah. Lokasi desa yang strategis berdekatan dengan wisata ziarah. Mempunyai ciri khas produk yaitu gerabah. Weakness atau kelemahan. Warga kurang tertarik dalam mengembangkan wisata ini. Jalan yang belum layak untuk dilalui, sumber daya manusia yang masih rendah mengenai pengetahuan pariwisata. Opportunity.
tren pariwisata perdesaan yang sedang ramai. Adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan desa wisata. Terdapat kerajinan gerabah yang menjadi daya tarik di desa wisata tersebut. Potensi bencana alam seperti longsor di beberapa lokasi, kurang pedulinya masyarakat sekitar tentang pentingnya keberadaan objek wisata. Itu mengenai ancamannya ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut. Remaja lebih suka wisata seperti apa sih? Nah, kemarin aku nemu jurnalnya nih, bisa disimak ya. Motivasi wisatawan muda dalam melakukan aktivitas wisata. Faktor yang utama itu faktor pendukung, di mana yang di dalamnya terdapat variabel seperti financial security, cuaca atau iklim destinasi, transportasi, amenities, aspek kelembagaan, lingkungan hidup yang alami, dan juga buatan. Faktor 2 dinamakan faktor novelty, yang di dalamnya terdapat variabel seperti relaxation, escape, play, attraction. Faktor 3 dinamakan faktor ego and family. Entertainment yang di dalamnya terdapat variabel prestige, strengthening family bonds. Faktor 4 dinamakan faktor leisure time yang di dalamnya terdapat variabel leisure time. Faktor 5 dinamakan faktor aktualisasi diri yang di dalamnya terdapat faktor variabel seperti educational and self-fulfillment. Faktor ke-6 dinamakan faktor fulfillment yang di dalamnya terdapat variabel fulfillment. Faktor 7 dinamakan faktor interaksi sosial yang di dalamnya terdapat variabel social interaction. Nah, kemarin aku juga sempat nanya beberapa temanku itu, mereka lebih suka wisata alam yang di dalamnya itu masih udaranya itu masih segar, terus pemandangannya juga bagus dan tentunya mempunyai keunikan sendiri di desa wisata itu. Nah, tahukah teman-teman, di sebuah wisata itu pasti terdapat standar operasional prosedur. Nah, pengertian dari standar operasional prosedur sendiri merupakan pedoman dan acuan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi kelompok sadar wisata. SOP juga berguna untuk melakukan penilaian kinerja Pokdarwis berlandaskan indikator-indikator teknis, administrasi, dan tata cara sesuai dengan prosedur kerja sesuai dengan unit kerja yang berkaitan dan terlihat jelas adanya sebuah peraturan. Nah, kalau di desa wisata alam dan keramik di Dusun Pager Jurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten itu ada 8 SOP ya teman-teman, bisa dilihat. Yang pertama itu SOP untuk pengelola, yang kedua untuk pengunjung, yang ketiga untuk adaptasi kebiasaan baru bagi pengelola, pekerja, dan pengunjung. Itu mengenai protokol kesehatan ya teman-teman. Nah, yang keempat itu SOP mengenai pedagang, yang kelima mengenai pendapatan sebuah tempat wisata, yang keenam itu biaya operasional yang digunakan, yang keenam itu sisa hasil usaha, dan yang kedelapan itu hadiah atau reward. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh mengenai standar operasional pengelola. Lalu tentunya kita akan melakukan evaluasi. Nah, apa sih evaluasi kebijakan itu? Evaluasi kebijakan merupakan tahap yang penting untuk menilai apakah kebijakan itu dapat mencapai tujuan atau tidak. Nah, hasil evaluasi SOP yang kita lakukan, pengembangan desa wisata masih belum optimal. Walaupun desa wisata telah mampu mewujudkan destinasi baru, namun belum berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, diharapkan laporan evaluasi ini dapat menjadi pedoman untuk menjadikan sebuah desa wisata yang berkembang dan unggul. Selain itu juga masyarakat di sekitar tuh belum terlalu sadar mengenai pariwisata, jadi perkembangannya masih lambat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.